Nah, ini kan Ustazah tadi pertanyaannya, bagaimana kalau misalkan kita bicara aib orang lain gitulah, katakanlah kepada suami. Nah, kalau terbalik bagaimana? Misalnya ada masalah, namanya juga rumah tangga ya, ada masalah dengan suami, dengan mertua, dengan ipar dan lain sebagainya. Nah, sebaiknya tuh kita cerita sama siapa sih biar nggak gibah atau biar nggak membuka aib keluarga gitu? Iya, masalah rumah tangga selalu biasanya kalau nggak mertua ipar gitu ya. Makanya kadang ada yang bilang katanya rumah tangga yang paling bahagia rumah tangganya Nabi Adam sama Siti Hawa, nggak ada ipar, nggak ada mertua katanya gitu. Masya Allah, benar juga. Oke, baik. Jadi emang rumah tangga itu pasti ada ya gesekan-gesekan yang bikin kita nggak nyaman gitu ya, berantem-berantem kecil sebagai ya bumbu-bumbu rumah tangga lah gitu kira-kira. Terus pada siapa kita boleh menceritakan? Yang pasti bukan ke publik, ya, bukan ke medsos. Wah, nah, hati-hati. ini yang sering terjadi. Iya benar ya. Penyakit kita sekarang tuh medsos, Bu. Aduh. Kita mengumbar aib rumah tangga sama saja dengan kita mengumbar aib kita sendiri. Karena kita dengan suami kita adalah seperti satu kesatuan yang gak terpisahkan begitu ya. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kalian itu adalah pakaian buat istri kalian itu pakaian buat kalian. Apa sih fungsinya pakaian? Untuk menutupi aib kita. Nah, pakaian itu kan aurat nih, kita punya aurat ditutup dengan pakaian. Makanya antara suami sama istri harus sama-sama saling bekerja sama menutup aib masing-masing, karena aib kita adalah aibnya suami, aib suami adalah aib kita, kan kita juga yang jelek jadinya. Terus sama siapa dong kalau begitu? Kan kita butuh curhat nih, ya nggak sih? Apalagi perempuan katanya kan minimal sehari ngomong 20.000 kata, katanya gitu kan. Pulang ke rumah suami udah capek, udah nggak mungkin juga diajak ngobrol, akhirnya jadi ngobrol kemana-mana. Ngobrolnya sama siapa-siapa. Dan yang paling pasti nggak boleh kita jadikan teman ngobrol adalah laki-laki yang bukan mahram kita, bukan suami kita. Karena ada peluang di situ syaitan menggoda kita. Nah, ini jangan sampai nauzubillahi min dzalik. Nah, kemudian yang pertama kepada publik atau kepada media sosial, Ibu nggak boleh. Yang kedua kepada laki-laki yang bukan mahram kita. Nah, kepada siapa? Kalau misalnya kita menemukan orang yang amanah, nah kepada dia aja. Kepada orang yang profesional, misalnya ada konsultan pernikahan, nah, kepada dia lah. Kenapa? Kalau dia profesional, aib masalah rumah tangga kita tidak akan dibuka. Insya Allah aib kita akan aman di dia. Kalau ternyata masih dibuka juga, itu masalah antara dia dengan Allah. Dia langsung mempertanggungjawabkannya pada Allah. Kita semampu kita udah menyampaikan kepada orang yang kita anggap udah tepat. Nah, kalau ternyata saya belum pernah satupun menemui orang yang menurut saya bisa menyelesaikan masalah saya tidak menerima, enggak bisa menemukan orang yang sekiranya saya bisa jadi tempat curhat. Ya nggak usah curhat kepada manusia kalau begitu. Curhat sama siapa, Bu? Sama Allah. Allah nggak akan membocorkan aib kita. Gitu kira-kira, Dita. Alhamdulillah sudah lengkap sekali kayaknya ya jawabannya dari Ustazah. Udah cukup? Puas? Alhamdulillah. Udah jelas banget. Jelas banget, ditambahin lagi tadi sama Ustazah ya. Oke, inilah pendapat saya terkait masalah keluarga. Kalau ada masalah keluarga memang biasanya harus dijaga antara suami istri, jangan sampai masalah itu keluar apalagi ke medsos. Mungkin itu yang lebih baik pendapat dari saya. Terima kasih.